sudah bersedia untuk melanjutkan part 2-nya. Recording in Ya. progress. Teman-teman, nanti seperti biasa, kalau mau bertanya silakan tulis di chat ya. Kita akan coba untuk sortir, untuk penuhin apa yang teman-teman penasaran untuk diskusi ya. Kalau misalnya nanti kurang jelas, mungkin kita akan buka mic untuk teman-teman ya. Oke, Frankie, kita nggak lama-lama lagi. Saya serahkan floornya ke Frankie. Teman-teman tepuk tangan buat Frankie yang sudah bersedia untuk part 2-nya minggu ini ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Saya mau minta tolong di yang ada Slide video part 2. ya, diputar satu. Oh, oke. Please, itu dulu di start. Yep. Kalau kangen temuin aja. Bentar, Om. Tiket pesawat Traveloka kan ada jaminan refund 100%. Tapi Nek, aku masih jerawatan. Bisa refund cepat tanpa potongan hingga H-1 terbang. Oke. Video itu sebenarnya Kalau kangen masih jerawatan. ulang Bisa lagi. refund cepat. Ya. Lanjut Om. Oke. Ya, itu sebenarnya apa sih? Kenapa itu kok? Saya bukan orang Traveloka ya. Tapi itu kenapa saya puterin? Sebenarnya begitu saya lihat iklan itu, saya langsung terpesona. Wah, gila. Ini benar-benar iklannya tidak peduli si perempuannya itu ngomong, yang mudanya ngomong apa, pokoknya si yang seniornya itu langsung tetap ngomong aja mengenai iklan. Nah, itu yang sebenarnya kita agent itu gitu loh. Yang penting tujuan kita tercapai, bukan begitu ya? Biasanya kita lakukan prospecting, dan di sini juga klaim juga termasuk kita pokoknya fokus ke apa yang kita ingin cairkan gitu loh. Apakah si nasabah layak untuk dapat atau tidak layak untuk dapatnya gitu loh. Oke. Kenapa saya punya foto kayak bisa muncul? Foto apa nih Om? Bukan saya nggak muncul. Oke, it's okay. Muncul. Bisa saya kembali dulu ke slide yang ke-6. Bisa slide ke-6. Mungkin aku review dikit mengenai apa namanya yang kesimpulan. Yep. Ya. Ini aku review sedikit mengenai yang kemarin punya gitu ya. Jadi segala macam klaim kita tidak bisa bilang oh ya dia diterima, saya nggak diterima. Oh ya dulu sini tidak ini. Kita harus lihat 3 hal kayak 4 hal ini sebenarnya. Lihat seluruh masalah yang ada. Terus maksudnya apa? Pelajari apa yang keseluruhan permasalahan yang ada. Kita tidak bisa potong-potong gitu loh. Kita harus lihat, oh dari A sampai Z-nya begini, historinya gini. Terus kita harus juga tahu gitu loh. Kita pelajari dan atau arti dari penolakan yang dilakukan oleh pusat gitu loh. Yeah. Itu dulu yang kita lihat. 2 hal ini penting banget gitu loh. Kita tahu apa persoalan keseluruhannya untuk seluruh klaim ya. Terus kita lihat maksud dari penolakan yang dilakukan oleh pusat, bukan pusat saja, PMN di sini ya kan, bagian klaim. Kenapa dia tolak kita? Kita harus pelajari dulu. Kita harus ambil dulu maknanya yang mana nih? Kenapa dia tolak saya? Oke. Terus baru kita pelajari ilmu kedokterannya. Oke. Dan saya kenapa bilang reas juga menentukan? Ayo, kenapa? Kenapa tuh? Karena seringkali kita dengar kebijakan. Inilah kebijakannya sebenarnya. Reas tidak
mau mengcover gitu loh. Gimana kitanya itu ditolak gitu loh. Kenapa kita ditolak? Karena nggak ada reas juga menolak. Sedangkan kita punya bagian klaim kurang mampu atau tidak bisa bernegosiasi lebih panjang dengan reasnya gitu loh. Dan supernya adalah perusahaan kita membayar gitu loh. Dengan kata kebijakan kali ini saja. Tapi apa? Positifnya adalah kita tetap dibayarkan. Gitu loh. Jadi artinya begitu kita ada masalah apapun dari klaim atau apa, jangan ucuk-ucuk belum diperiksa, belum di apa, terus kita langsung submit, begitu kan? Artinya Ya, itu kita harus pertama. pelajari dulu semua. Kadang-kadang urusan mungkin sama-sama urusan lambung atau urusan perut, tapi perut itu bagian mana? Kadang-kadang nama penyakitnya dia tambahin satu kata lagi bisa menjadi berbeda, begitu, Frankie? Kira-kira ya. Nah, sekarang yang ditolak, kita lihat kalau misalnya kita masukin, yang ditolak apa, gitu ya? Alasannya apa? Kita tanyakan. Nah, untuk supaya kita kuat bahwa ini kita bisa perjuangkan untuk nasabah kita atau enggak, pelajari dulu ilmu kedokterannya. Googling sekarang gampang ya, istilah dokter banyak di situ. Jadi jangan kita asal oh si ini dengkulnya dibayar, dengkulnya yang mana, apa gitu ya. Jadi harus lebih teliti itu kira-kira ya, Frankie. Thank you. Betul. Oke. Next saja kita lanjut ke materi kita yang berikutnya yaitu premium. Mengenai premi ya. Ya. Premi ini sebenarnya sangat menarik. Oke. Dan saya yakin kita sangat dulu dari dulu sampai sekarang diajarnya premi proteksi, premi investasi, total premi. Oke, dan saya juga mengalami hal yang sama dengan teman-teman. Saya mengalami sampai 10 tahun pun juga gitu, dan sampai satu titik aku diskak sama nasabah. Sampai saya tidak bisa jawab. Saya pulang belajari, ada apa sih? Oke, kita next dulu. Frankie, artinya mengenai premi tadi yang dibicarakan adalah produk uniting, betul? Yang bersangkutan dengan urusan kita bisa tambah rider dengan PPH Plus atau PRUHS Plus. Betul. Sebelum ini saya akan kasih lihat yang sangat menarik sebelum kita bahas seputar nilai tunai. Ya, saya akan kasih lihat di slide nomor 24, please. Slide 24 ini. Iya, yang ada tabel lagi. Next. Oh, kirain mau ditraktir bakso lagi. Wah, nggak apa-apa. Saya membayar, tapi uangnya ada yang sponsor, toh. I like it. Ini kan? Bukan serba-serbi, tabel. Tabel mungkin yang tadi. Next lagi. Oh, masih. Next lagi setelah ini. Oke, ini kelihatan nggak? Saya makanya ini mau pasang kacamata nih sekarang. Oke, ini satu premi berkala. Oke. Top up berkalanya tidak ada. Oke, premi berkala. Premi top up berkalanya ada. Oke, yang atas tidak ada premi top up berkala, yang bawah ada premi top up berkala. Ya, tolong di-enter. Enter next slide please. Ya. Hasil tabelnya ini, hasil nilai tunainya A sama B. Oke. Yang satu ada nilai tunai, yang satu lebih besar nilai tunai. Padahal
satu ada oke, itu nanti kita bahas, itu ini menarik toh. Kemudian tolong di enter lagi, please. Next. Ini. Next. lagi. Oke. Ini. Oke, ini saya bikin ada 3 ya. Yang saya kasih lihat ini adalah yang kita perhatikan yang paling atas. Yang atas itu PPH 55 ya. Premi berkala 1.060.000. Premi top up berkala 155.000. Artinya total premi yang dibayarkan adalah 1.215.000. Oke, saya nggak bahas dulu yang tabel di keduanya atau ketiganya. Coba di next slide. Ada keluar nilai tunai. Next slide lagi. Next slide lagi, please. Tetapi yang 55, yang ada saver 155.000, oke, ada saver loh, ada investasinya loh, 155.000. Kenapa? Kita lihat yang paling, next, bukan yang ini. Halo? Bukan yang ini, bukan. Slide di 27. Ya, ini. Oke. Kenapa? Meskipun savernya ada, ya, savernya ada 155.000, tapi nilai tunai tahun pertama, tahun kedua 0. Katanya investasi, artinya nipu saya dong. Gimana bisa? Kalian itu nipu-nipu saya. Buktinya ini katanya investasi. Ada nilai investasi 155, nilai tunainya 0. Yang namanya investasi ya ada nilai tunai. Oke, nanti kita bahas. Kembali lagi ke, jadi itu tadi ada 3 yang bakal menarik, yaitu tidak ada nilai tunai, tidak ada yang namanya investasi, yang kita kenal investasi, tapi ada nilai tunai, yang ada nilai tunai ada investasinya, prosevernya, nilai tunainya 0 di tahun pertama, tahun kedua. Oke, itulah yang paling sering kita alami gitu ya. Dan itulah nasabah akan protes gitu ya. Nah, kita balik lagi kembali ke slide 17 ya, yang tadi. Sebelum ini 17. Ya, ini. Oke, 18. Kita ditanya adalah kenapa nilai tunai saya tidak sesuai jumlah setoran. Ini paling sering kita alami ya. Ini sebelum saya bicara premium ya, premi gitu ya. Kenapa nilai tunai saya tidak sesuai dengan jumlah setoran? Padahal kan saya tidak pernah klaim, ya kan? Tolong enter. Munculnya tidak bisa enter. Ya, lagi enter. Oke. Saya tidak pernah klaim, tidak pernah digunakan. Oke. Kenapa bisa nilai tunainya nggak ada, tidak sesuai? Kok bisa lapse? Oke. Pada umumnya, setahu saya nih, mungkin saya salah gitu ya, banyak yang menyatakan, oh iya, ini saya nggak tahu pada saat itu gimana rancangannya. Saya nggak tahu bagaimana gitu ya. Ya sekarang, atau mungkin, oh iya, dia punya manfaat dan sebagainya, dan banyaklah berbicara mengenai yang lain-lainnya. Oke. Kalau versi saya akan masuk dengan yang namanya sebuah perusahaan. Oke,
ini pernah saya langsung jelasin ke nasabah yang protes lah nilai tunainya nggak sesuai, tidak pernah digunakan asuransinya, tidak pernah nilai tunainya nggak cukup, kok bisa mati dan sebagainya gitu kan. Oke, saya masuknya biasanya melalui namanya perusahaan. Setiap perusahaan itu pasti pingin untung, ya. Begitu perusahaan ini mau untung, pasti ada yang di-charge. Oke, sama halnya di asuransi, gitu loh. Jadi pasti ada keuntungan perusahaan yang ingin didapat oleh suatu perusahaan tersebut. Supaya apa? Supaya tetap berdiri, tetap survive. Oke. Nah, sama halnya kalau misalnya, contoh, kita ambil sederhana adalah bank. Oke. Bank, ada ATM. Oke. Dia charge adalah, dia punya biaya administrasi. Apakah begitu saya tidak menggunakan biaya administrasinya? Sorry, saya tidak menggunakan ATM-nya. Apakah biaya administrasi bisa langsung hilang? Kan nggak begitu. Artinya apa? Tetap ada charge yang akan dikenakan. Buat apa? Buat tetap perusahaan survive. Tetap ada keuntungan. Dan sebagainya. Oke? Terus kalau ditanya, lah, kan ini saya nggak pakai kok. Saya terus bagaimana bisa tahu bahwa ini di-charge berapa dan sebagainya. Sebenarnya gini pada dasarnya. Premi yang di store, oke, itu pasti ada hubungannya dengan manfaat yang akan kita ambil. Contoh paling sederhana, kita beli bakso, gitu loh. Sekarang kalau kita beli bakso, satu mangkok itu isinya misalnya 5, oke, dengan bakso yang isinya ada 10, harganya beda nggak? Misalnya 5 bakso itu harganya 10.000, saya 2 kalikan isinya. Saya bayar sama atau tidak? Pasti beda, bukan? Sama halnya di asuransi ini. Tergantung apa yang kita ambil. Jadi berapa biaya administrasinya dan sebagainya, tergantung berapa yang kita ambil ininya, manfaatnya. Jumlah bakso dikit, maka bayarnya lebih dikit. Jumlah baksonya banyak, ya kita akan di-charge-nya lebih banyak. Nggak mungkin bakso yang 5 biji dengan bakso yang 10 biji, harganya sama, betul nggak? Kalau di tempat yang sama ya, Pak? Iya. Di tempat yang lain juga, mau dimanapun, kalau misalnya saya isi baksonya cuma isi 5, terus saya isinya adalah 20, harganya nggak mungkin bisa sama. Di warung ya, warung-warung ya. Nggak mungkin bisa sama, gitu loh. Artinya apa? Ada cost, ada biaya yang akan selalu dikenakan. Ada apa yang kita ambil, apa manfaat yang kita inginkan, ya kan? Maka itulah cost yang akan kita pay, gitu loh. Makanya tidak heran kalau nanti nilai tunainya tidak sama dengan yang you setor, gitu loh. Karena ada manfaat yang di dalam situ. Coba kalau nggak ada manfaatnya. Manfaat itu bagaimana? Beda-beda setiap ini. Saya harus lihat polis Anda dulu. Apakah manfaatnya ini cukup untuk membayar biaya asuransi tersebut? Apakah cukup uang saya untuk membayar
bakso tersebut. Ya kalau tidak cukup uang, sering juga ya kita dengar gitu ya. Ya. Ya betul, kita tidak pernah dijelasin. Mungkin iya, gitu kan. Pertanyaannya sebenarnya sama dengan, itu gambar yang di sebelah kanan tuh. Kita ke restoran, kita masuk resto. Pelayan datang dong, catat dong, apa yang kita mau pesan, betul? Ya. Begitu pelayan sudah catat, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau pesan, dia konfirmasi lagi, dia bacakan lagi. Ini ya pesanannya, da, ya nasi goreng apa-apa segala, oke? Tapi ada nasabah ngomongnya gini, lah tapi saya tidak pernah dijelasin. Oke, tidak pernah dijelasin, berarti tidak pernah dibaca ulang dong. Pesanannya yang pelayan itu tidak pernah memberitahukan apalagi yang apa saja yang sudah pernah dipesan, betul nggak? Karena saya tidak pernah dijelasin, saya tidak pernah dibaca ulang. Gimana dong? Ya kan? Udah, sekarang saya tanya sederhana, selama kita sudah kasih tahu, oke, masak. Oke, artinya apa? Si pelayan akan langsung ke dapur nggak? Ya. Begitu pelayan ke dapur, itu sama dengan kita sudah tanda tanganin apa? SPAJ. Sehingga dimasak. Begitu dimasak, ya kan? Begitu dimasak nanti dihidangkan. Begitu dihidangkan, ya kan? Masalah sudah mau makan atau tidak dimakan, ya itu urusan kedua. Yang penting, yang pasti adalah you sudah ACC untuk pergi masak. Pergi masak di sini artinya apa? Anda sudah tanda tangan. Begitu sudah tanda tangan artinya apa? Kita akan sajikan. Begitu sajikan dalam arti sajikan di sini apa? Polis kita berikan ke Anda. Masalah masak dan tidak cukup dan sebagainya gimana? Salah siapa? Salah siapa ya? Salah yang mesen ya. Simulasi yang sangat sederhana, bukan? Kita datang ke resto, kita pasti dilayani sama bisa kedua belah pihak sih, Om. Kalau pendapat saya nih ya, Pak Franky ya. Kalau si pelayannya bilang, Pak ini porsinya kecil loh, gitu ya. Isinya cuma 4 gitu. Nggak apa-apa, saya tetap mau cuma 4. Ya itu salah dia dong ya, udah dikasih tahu. Tapi kalau udah dikasih tahu, dia bilang, wah kayaknya kurang nih. Tambah deh 1 porsi lagi. Harusnya kan gitu ya, Frank. Betul nggak? Wah kayaknya hilang nih, diajak ngomong. Halo. Halo Om. Wah, lag kayaknya. Orangnya masih kelihatan tapi diem. Sinyalnya ya. Kayaknya sih begitu. Teman-teman, jadi sebenarnya kadang-kadang orang mungkin suka bilang, wah ini kok potongannya banyak apa segala macam. Benar mungkin yang dibilang gini ya, yang dibilang dengan Franky bahwa kita contohkan perusahaan. Mungkin bukan soal untung, satu perusahaan berdiri pasti ada overhead cost ya. Betul, ada biaya operasional ya. Kalau enggak pegawai yang di situ yang ngelayanin dibayar pakai apa gitu ya. Betul. Tanpa kita harus bilang komisi kita, padahal itu termasuk di situ ya. Jadi gedung juga mesti dibayar, betul nggak ya? Kalau sekarang perusahaan nggak ngambil itu, artinya perusahaan nggak bisa berdiri. Kalau perusahaannya tidak berdiri, padahal dia bilang ini beli proteksi ini dia untuk jangka panjang, ya nanti siapa yang ngebayarin proteksi dia ya? Siapa yang bayarin klaim dia? Gitu. Jadi sangat masuk akal kalau perusahaan ambil sekian persen yang namanya biaya akuisisi.
Betul. Nah, yang tadi Frankie belum muncul ya. Yang tadi Udah muncul tadi. oh udah. Tolong koreksi kalau saya salah. Lanjut. Senior udah pasti bener lah. Iya, enggak, soalnya tadi lagi lag jadi saya isi. Kalau yang dibilang namanya kita beli manfaat, pasti ada yang namanya biaya. Nggak mungkin kita beli sesuatu terus gratis gitu ya. Pasti ada biaya yang namanya manfaat kita beli, namanya itulah yang namanya biaya asuransi. Tambah kita beli tambah besar, tambah kita beli tambah banyak, ya biaya asuransinya tambah besar. Saya balikin ke Frankie. Betul sekali. Nanti saya ngomongnya kebanyakan nanti. Oh, justru nggak apa-apa, bagus. Hemat simpan energi dulu. Yang tadi soal yang tadi yang saya bilang salah siapa? Maksud saya gini, bisa salah dari si tadi pesan makanan pelayannya, bisa salah dari yang pesan. Kalau menurut saya, sekarang kalau si pelayannya nggak kasih tahu bahwa ini porsi kecil loh, cuma isinya 4 loh, sama kayak mungkin besar kecilnya proteksi yang mau dibeli. Oke, Ya. Oke, itu betul. Sekarang saya cuma balik tanya gini, sebenarnya kan dibilang kalau misalnya si pelayannya nggak ucap, sekarang saya ambil contoh sederhana sekali adalah, oke, uang pendidikan. Ya. Oke, kita banyak kali kita berbicara uang pendidikan. Oke. Atau kita pingin nabung 300.000 untuk pendidikan. Kenapa tidak 500.000? Kenapa nggak 1 juta tabung untuk pendidikan? Pernah nggak kita sendiri sebagai orang yang punya uang mempertanyakan itu? Sebenarnya gini, pada saat saya sodorin, pada saat disuruh order makanannya, ya kan, masakin, oke, begitu sudah masakin, menu keluar dong. Ya, betul. Begitu menu keluar, pertanyaan saya paling sederhana, you pasti lihat dong itu menu. Ya. You pasti tahu dong, itu apakah udang, apakah ikan, apakah cumi, apakah kepiting, betul? Ya. Sama dengan pada saat saya sudah kasih polis, sudah ada dong di dalamnya semua itu. Yuk, kenapa tidak melihat? Ya. Gitu loh. Yang pesan siapa? Yang suruh, bukan yang pesan, sorry. Yang suruh pergi ke dapur untuk masak, dalam hal ini sudah tanda tangan siapa? Yang pesan. Pelayan kah? Mungkinkah pelayan melaksanakan pesanan tanpa dipesan? Pesanan tanpa disuruh untuk melakukan ke dapur untuk masak? Mestinya enggak. Tapi Om Frankie. Ya. Om Frankie, tapi banyak di lapangan itu yang kita temukan seperti ini. Lah, agennya saya nggak pernah ngasih tahu detail kayak begitu gitu. Pokoknya dia bilang saya cuma nyetor tabungan sekian, nanti uang saya kembali, dan selama uang itu belum kembali saya dapat benefit X, Y, Z gitu. Nah, kalau gitu gimana? Oke, betul sekali. Dia tidak jelasin. Oke, aku setuju dengan Mam Anas. Nah, agent tidak jelasin pertanyaannya. Pernah nggak bertanya? Kenapa saya harus 300.000? Kenapa saya harus 500.000? Kenapa saya tidak 100.000 aja untuk mendapatkan kartu kesehatan? Pernah bertanya? Enggak. Terus salah siapa? Kayaknya terpesona dengan promonya. Promo, boleh saya bilang ini adalah emas. Tapi pernah nggak kita periksa? Contoh paling sederhana lah. Kita beli mobil. Oke. Kita beli mobil. Mobilnya itu kita sudah lihat dari depan, wih bagus. Ya kan? Pertanyaannya, pernah nggak kita buka pintunya? Begitu dibuka langsung copot. Salah siapa? Salah yang nggak periksa. Bener kan? Salah yang nggak periksa dong.
Betul. Cacat. Si agennya ngomong, kenapa nggak pernah bertanya? Ya, 100.000 aja. Kayaknya itu Selama kalau kita sudah seluruh dunia tanda cuma di lingkungan tangan, rumah kayaknya. selama kita istilahnya gini, selama apa yang kita sudah dihidangkan, terus kita tidak periksa. Contoh kita beli emas, oke? Kita nggak Iya. buka-buka emasnya itu. Kita cuma mendengarkan dari perkataan si salesnya. Ya, misalnya nih contoh, emas 1 kilo ya harganya 100 perak. Terus kita tidak timbang. Kita salahkan ke si penjualnya. Ada di nota, biasanya nih nota di bon-bon gitu. Barang yang sudah dibeli tidak boleh Tidak dapat dikembalikan. Tidak dikembalikan. Itu kan antisipasi apa? Begitu. Karena bisa aja dong, saya sebagai pembeli bisa nggak nakal? Ini nggak cocok Bisa. nih. Ini. Come on. Oke. Kita kan harus tahu kenapa saya harus bayar 1 juta untuk dapatkan seluruh dunia. Kenapa kok nggak kasih saya 500.000 aja? Kenapa nggak 50.000 50 perak aja? Please, selama kita sudah mensign dan kita setelah itu disajikan itu makanannya dan kita tidak protes akan makanan tersebut, that means kita agree. Betul? Ya. You Makanya mau bilang dikasih tidak, note, makanya dikasih note kayak orang beli ya. iya. Kalau mau tuker 14 hari ya. Di luar itu udah nggak bisa ya. Jadi kita ada free look itu ya, Frank. Iya. Dan itu kenapa enggak di sekarang kita paling sederhana adalah kalau kita beli barang deh, toples atau kipas angin atau AC, biasanya kan kita ngecek dulu. Kompor kita ngecek dulu. Benar nggak nih? Ada cacat nggak nih? Oke, Frankie, itu kan Ya, dari next. sisi kita nih, kita nih kalau ngomong nih. Mungkin kita mungkin sekarang ini lebih banyak paham lah ya, karena ya pernah terjedot-jedot mungkin ya. Tapi menurut Frankie kalau misalnya ketemu yang kayak begitu, mereka komplain, apa yang harus untuk singkatnya bagaimana untuk mengantisipasi itu? Jadi gini, saya ada beberapa minggu yang lalu saya pernah dikomplain gitu kan. Leader saya juga bilang ini orang merendahkan dia punya IQ. Dalam arti merendahkan dia punya IQ, dia merasa bahwa dia tidak mengerti. Kalian lebih lihai daripada kita. Kita kan tidak ada di bidang ini. Iya kan? Kita tidak pernah belajar. Dia tidak mau mengerti, padahal dia mengerti bahwa ini. Saya ambil contoh yang perusahaan, ya ATM. Saya kasih tahu bakso, ya kan? Bakso dikit sama bakso banyak. Saya kasih tahu mengenai ini. Saya kasih tahu 3 ini. Dia bilang, dia iya terus. Tapi kenapa nilai tunai saya tidak ini? Berarti Bapak belum jelas. Saya ulang Pak ya. Saya ceritain lagi. Oh iya, saya sudah mengerti akan Bapak belum mengerti Pak. Karena kalau Bapak sudah mengerti, kalau Ibu sudah mengerti, Ibu sudah tidak akan bertanya mengenai hal itu. Betul nggak? Kalau dia bilang, tapi saya dulu nggak dikasih tahu loh, nggak dijelasin seperti begini. Balik lagi, pertanyaan saya, pernah nggak kita tiba-tiba saya datang nih, oke? Nggak pernah dijelasin apapun, oke? Sekarang saya datang ke Cece, saya langsung minta, minta 1 triliun Ceh. Pale lu.
Maaf ya intermezzo ya teman-teman. It's okay. Ya, itu betul gitu kan. Men, kita didatangin orang, datang orang minta duit, kita minta duit nggak sih? Agent itu datang minta duit untuk memberikan manfaat, betul nggak? Betul. Sekarang tiba-tiba datang 1 triliun, saya minta, ya kan? Nggak usah terlalu lebay mungkin ya. Saya minta 2 juta, 5 juta deh, 5 juta. 5 juta, saya kasih uang meninggal 10 juta. Mau nggak? Wah, 5 juta tukar 10 juta. Nggak mau lah. 5 juta sekali nih saya kasih. Dikasih uang meninggal 10 juta. Setiap bulan. Oh ya, kalau setiap bulan 5 juta saya cuma dikasih uang meninggal 10 juta ya enggak lah. Nah, itu tahu. Artinya kita kan dikasih akal, kita kan harus berpikir, kenapa saya harus membayar seharga itu untuk mendapatkan ini? Artinya apa? Don't blame anyone. Gitu. Jangan menyalahkan siapapun. Kalau misalnya kita sudah yang namanya menyuruh si kokinya masak, sudah dikasih sajikan, terus kita tidak memeriksa. Siapa tahu yang saya sajikan itu, ya, dengan bayar 5 juta, saya hanya tulis kembali 1 juta. Oke. Kenapa you langsung main ambil pulang? Come on, man. Om Franky. Oi, hadir. Sekarang gini, dari sisi kita mungkin kita paham ya, bagaimana kita memilah, bagaimana kita memberikan analogi gitu ya. Nah, tapi kenapa kok kejadian yang sekarang lagi viral ini terlihat seakan-akan itu company sulit untuk memberikan satu keputusan gitu. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Sebenarnya kan begini. Sebenarnya adalah apakah dari sisi yang menghadapi nasabah tersebut, ya kan, memberikan analogi atau tidak, atau hanya menyatakan bahwa tunggu ya, saya cross check dulu dengan agennya gimana. Tunggu ya, KPM, saya pernah, ini serius, pernah saya dimintain supaya ikut serta memberikan kesaksian, ikut menanyakan bagaimana trainingnya di KPM. Saya jawabnya sederhana sekali. Oke, saya jawabnya sederhana sekali. Oke, saya jawabnya adalah saya kasih waktu itu ADS yang minta saya AR asisten RADD yang tanya saya, minta dong gimana bikin prosedurnya, ini prosedur trainingnya apa? Saya bilang, saya sederhana, oke, boleh aja. Jadi nanti saya akan beritahukan bahwa saya diajarkan adalah ahli menabung, uang bisa kembali, ditarik lagi, uang itu polis tetap hidup. Iya. Karena yang saya diajarkan semua dari kalian, kenapa harus di saya? Langsung pada saya itu langsung diam, saya nggak disuruh bikin apa-apa. Lah, sekarang kan yang ajar siapa? Pada saat kita masuk, kita langsung lihai. Enggak, men. Yang ngajar kita siapa? Kalian kok kalian sekarang balik nanya ke kita. Oke, ini ada nih pertanyaan penjelasan dulu, katanya uang tabungan kembali tahun ke-10. Gimana cara penjelasannya? Oh, gampang. Oke. Kalau begini saya ceritain lagi tuh. Perusahaan, bakso, resto. Pelayan. Oke.
Saya kunci selalu dengan kata gini, oke, you bayar 10 juta. Siapa? Kalau saya pun misalnya nih, saya bilang nih, oke, misalnya nih, saya bilang nih, oke, C, datang dah, beli dah ini, ya, dengan harga 1 juta, CC dapat Dapat bungkusan gede, tapi nggak tahu isinya apa. Mercedes Hmm. Benz Oke. tahun 2022. Oke. Pertanyaannya, you harus bisa mikir dong. Mana ada harga segitu? Ya kan, 2022 loh. Terus Gue cuma you kenapa dapat, nggak ngecek? cuma benar sih Mercedes, tapi cuma logonya doang. Oke. Oh, ternyata kenapa? Gini loh. Saya boleh aja promoin apapun. Siapapun yang ngomong, boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah. Oke. Pertanyaannya, setiap kali setelah saya membeli, saya tidak periksa apa yang saya beli. Salah siapa? Oke. Frankie. Menurut saya sales bisa ngomong apapun manis. Dia Betul. bilang ini adalah tai, misalnya contoh maaf, tai ini dia bilang emas, oke? You harus cek, benar nggak emas gitu loh. Oke, Frank. Jangan bilang contohnya sama kuning gitu kan. Oke, Frank. Mungkinkah untuk urusan ini sebenarnya ya, kalau tanya ke saya sih mungkin saya sama Anastasia tahu ya sebenarnya ini ada, tapi kayaknya saya nggak mau ngomong di sini, oke? Gini, adakah urusan ini diperpanjang sampai ke embel-embel bukan dari pihak Pru saja? Karena saya mau lihat gini, secara positifnya ya, karena ini sudah campur tangan OJK, ya. Jadi kemungkinan OJK kita tahu tidak mungkin orang-orang itu semuanya mengerti soal unit link. Betul. Ya. Jadi mereka daripada saya diribut-ributin, mungkin mereka juga udah nggak mau pusing, ya dia tekan Pru aja, dia tekan company. Betul. Kalau saya melihat ada kemungkinan di situ. Betul. Sekarang pertanyaannya, company, semua company asuransi, oke, kita nggak bicara Pru aja. Kenapa tidak sama-sama memberitahu kamu, man, ini sebenarnya begini, gini loh, oke? Oke, saya nggak mau perpanjang soal demo nih, Frankie, maaf, saya mau cut urusan itu. Kita mau maaf ya, saya mau nih teman-teman supaya mengerti aja untuk tidak terulang terjadi lagi urusan itu. Kita belajar yang benar dong sekarang, betul ya? Setuju ya, Frankie ya? Betul. Iya. Setuju ya, teman-teman ya? Ya. Jadi tolong jangan bilang waktu itu saya tidak hadir. Waktu itu agennya dulu begini, gitu loh. Kita jangan saling menyalahkan agen yang lama. Kita edukasi jangan yang benar. bilang kita tidak hadir. Kita tidak bilang ini. Coba kita memberikan analogi. Gitu loh. 3 analogi ini menurut saya pribadi ya, itu sudah mencakup keseluruhan. Mau masuk dari manapun akan tertangkis kok. Ya. Betul. You datang, you minta gua kasih satu barang, you nggak periksa, salahin saya. Man, come on. Yes. Oke, next kali ya, kita nggak usah bahas yang terlalu panjang kali. Nanti habis waktunya nih. Yang penting tahu gimana kita kalaupun misalnya si nasabah komplain ke kita langsung, itu kalau ikut demo-demo kita udah pusing deh ya. Tapi kalau balik ke kita, itu bersyukurlah teman-teman karena kita masih punya kesempatan untuk menjelaskan kembali, ya. Kalaupun mungkin kalau kita mau benar panjang, saya rasa Frank, tolong koreksi kalau saya salah.
kalaupun kita dulu mungkin ada berbuat salah, menjelaskan, kita mengakui ya, karena dulu ada penjelasan seperti itu. Saya rasa mungkin kalau kita perjelas lagi, dan kita dulu, saya diajarinnya begini, makanya saya ngomong begini, tapi setelah saya lama di sini, saya mau menjelaskan lebih dalam lagi. Saya rasa orang lebih bisa terima daripada kita malah ngumpet ya. Saya rasa begitu ya, teman-teman. Betul. Tapi tolong satu, kalau misalnya ada yang merekam dan kita mengaku kita salah, yuk ikut keseret. Iya. Please, ya. jangan kalimat, ada kalimat hati-hati bahwa itu. salah. Ya. Karena begitu direkam, ada rekaman dan sebagainya, dan ini misalnya masuk ke ranah pengadilan, ya, maka kita akan ikut-ikutan. Ya. Gitu loh. Jadi Betul. please jangan ada kalimat-kalimat yang ini. Konotasinya bisa memperburuk kita. Ya. Betul. Oke, Jadi lanjut aja Frankie. Tolong jangan be careful dengan kata-kata. Lebih bagus kita menjelaskan yang tadi saya jelaskan, perusahaan dulu kita jelaskan, kemudian kita jelaskan bahwa setiap itu pasti ada ada cost. Ya, kita boleh simulasikan dalam makanan, terserah makanan apa gitu kan. Mau berapa porsi, kalau di-doublein porsinya tidak mungkin kita bayar satu porsi. Dan setelah kita pelayan sudah datang, dia kita sudah pesan, kita setuju, dalam arti kita sudah suruh masukin ke dapur untuk masak, kita sudah tanda tangan gitu kan. Itu sama dengan kita tanda tangan tuh. Kalau udah pesen ya mesti bayar ya. Terus begitu datang kita bilang kita tidak cek. Ya kan? Atau kita bilang, oh dulu dia ngomongnya begitu, boleh nggak saya bilang saya adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Siapa lu? Siapa gua gitu, betul. Betul nggak? Oke, teman-teman, yang penting kita coba untuk menjelaskan yang benar, itu aja. Betul. Oke, kita next kali ya. Oke, next. Nah, ini menarik sebenarnya. Yang paling menarik adalah unit link itu adalah asuransi plus investasi. Itu dari dulu diajarin. Betul? Ya. Saya juga dulu begini gitu loh. Satu ilmu, satu guru, satu. Jangan saling mendahului gitu kan. Tetapi sebenarnya unit link apa sih? Asuransi plus saver. Oke. Kenapa? Di kita punya proposal itu tidak pernah premi berkala dan di bawahnya investasi, betul nggak? Betul. Kenapa kita mau langsung investasi? Karena investasi itu sebenarnya apa sih? Adalah sesuatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan. Ingat, mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanam modal tersebut. Jadi tidak heranlah kalau kita dikasih tahu, kalau kita memberitahukan ke nasabah-nasabah bahwa unit link adalah asuransi plus investasi. Iya, saya sebagai nasabah mengartikan definisi investasi apa? Mendapatkan sejumlah keuntungan loh. Loh, kok bisa rugi? Saya kan investasi gitu loh. Kan harapan kan belum tentu terpenuhi. Sekarang saya tanya, ada nggak kita bilang unit link adalah asuransi plus harapan investasi? Kan balik lagi, bahasa Indonesia yang benar apa sih? Mendapatkan sejumlah keuntungan loh. Saya investasi itu berharap untung. Saya tidak pernah menginvestasikan sesuatu mengharapkan rugi, betul nggak? Iya dong. Kalau investasi biar bagaimanapun pasti kita mengharapkan bahwa nanti kita bisa mendapatkan keuntungan. Iya, mendapatkan sejumlah keuntungan gitu loh.
Jadi salah kaprah. Seharusnya adalah unit-linked sama dengan asuransi plus saver. Penghematan apa masuknya? Nah, ini dia. Bukankah dulu kita ada dikasih tahu bahwa setor 10 tahun proteksi jalan terus? Itulah penghematannya. Kenapa bisa penghematan begitu? Karena sudah dihitung savernya itu buat mengantisipasi nilai tunai. Bukan nilai tunai. Mengantisipasi pembayaran. Iya. Jadi itu sebenarnya yang harus dilurusin. Unit-linked adalah asuransi plus saver. Not asuransi plus investasi. Karena di dalam ilustrasi kita pun tidak pernah tuh premi berkala sama namanya investasi. Yang adalah premi berkala dengan nilai tunai. Pro saver. Saver loh. Dan perusahaan benar. Tapi karena kita ingin agar ini cepat dijelasin, agar cepat ditelan, agar cepat ini diterima, hantam kromo. Betul? It's okay. Pada zamannya itu mungkin iya. Tapi kita persoalannya, kita ini lupa memperbaiki. Sampai kejadianlah pandemi. Kalau tidak ada pandemi selama 2 tahun, berturut-turut yang menghajar begini, itu tidak ada ceritanya. Paling up down doang. Sekarang begitu ada pandemi, baru kebuka mata lebar-lebar. Persoalannya OJK pun, maaf kata, mereka protes. Unit-linked asuransi plus investasi. Harusnya semua yang jual unit-linked harus mengganti adalah asuransi plus saver. Penghematan supaya membayar asuransi tahun-tahun berikutnya. Nah, Om, berarti kan ini kan secara definisi itu kan kita sudah mendapatkan penjelasan yang nggak pas ya dari sejak kita diperkenalkan tentang produk unit-linked gitu loh. Apalagi dengan skema rencana masa store yang dikunci di 10 tahun kayak gitu loh. Lantas kenapa itu tidak ada pembenahan untuk di produk yang sekarang yang katanya ini tagline-nya ngetren ya, investasinya makin lama makin jadi gitu. Tapi kan kita tidak pernah diberitahu bagaimana caranya supaya investasi itu bisa makin jadi gitu. Jadi agen itu tenaga pemasaran itu masih condong bijak sininya gitu, bukan berbicara tentang bijaksananya. Gitu. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya adalah dari OJK aja, saya melihat secara garis besar dulu ya, dari OJK aja harusnya sudah mencabut namanya unit-linked sama dengan asuransi plus investasi. Mereka harus sudah menyatakan unit-linked adalah asuransi plus saver. Artinya penghemat untuk membayar biaya asuransi ke depan. Oke, sehingga tagline yang tadi itu harusnya tidak ada. Kecuali kita diajarkan bagaimana investasinya semakin jadi. Nah, itu yang pertanyaannya kan, kita nggak pernah diajarkan. Betul, kita nggak pernah diajarkan. Hal ini pun baru sekarang saya open kan. Dan yang paling gampangnya adalah main shortcut gitu loh. Oh ini begini. Ya udah dah, forget it, unit-linked. Kita back to traditional. Bukan membenahi atau memberikan penjelasan, tapi malah meninggalkan. Bye-bye. Dan sebenarnya, tunggu. Dan sebenarnya, apakah ada kelebihan dari unit-linked? Ya, banyak. Karena kalau tidak ada kelebihan dari unit-linked, ya kan, itu tidak akan pernah muncul orang-orang luar sana yang memunculkan lebih duluan. Persoalannya, kita orang Indonesia
kita ini ambil shortcut. Shortcut yang penting you bisa mengerti, dan pada saat itu memang supaya orang-orang cepat mengerti, tidak ada masalah, tapi dia lupa untuk memperbaiki apa yang sudah salah. That's the big problem. Malah begitu sudah tahu apa ini yang salah, malah di goodbye, bye-bye. Frank, boleh saya ini, kita kan nggak bisa sekarang gini, kita kan sebagai apa ya, perantara antara perusahaan dengan nasabah, betul? Betul. Kita juga nggak bisa sekarang kita mau ngomong panjang lebar pun untuk urusan ini, kan bukan kita yang bikin ya. Yang Betul. kita bisa adalah mungkin begini, apa yang kita pahami dengan benar tentunya ya, itu yang kita mau sampaikan ke sini ke teman-teman yang hadir, supaya tidak membuat kesalahan. Betul. Agree? Itu next slide-nya. Yang Nah, penting sekarang saya kasih gambaran dulu. jadi Sebenarnya maksud apa saya nih? gini, Pak, gini loh maksudnya, yang menjadi bukan urusan kita untuk bisa merubah ini soal istilah, kita jangan panjang-panjang, Pak. Boleh ya? Oh, siap. Jangan panggil gue. Maaf ya. Gue tua banget. Maaf. Ntar kelamaan di sini. Oke, next. Ya, sebenarnya sih kita bisa usulin ya ke mana, ke perusahaan. Karena kita kan istilah gampangnya kita sayang dalam perusahaan kita. Kita lama di perusahaan kita. Kita tidak mau lihat ini perusahaan hancur. Iya. Kita coba Nanti itu kita meeting ya. Ya, Frankie. dan sebenarnya satu loh. Sebelum-belumnya saya sebut langsung aja ya. AIA itu sudah lama kok. Dia tidak main saver-saveran seperti table ini. Oke. Jadi mereka hanya total premi berkala berapa gitu loh. Dan mereka selalu pantek itu top gitu loh. Oke, lanjut Frankie. Maaf saya cut. Total premi adalah premi berkala plus premi top up berkala atau isi ulang berkala. Oke, jadi mereka yang di luar sana yang di ini adalah di sini dijelasin bahwa premi berkala plus toa berkala, tidak ada pernah kalimat investasi. Kita lihat alokasi. Kalimat di alokasi pun biaya akuisisi terhadap premi berkala. Yang di bawahnya lagi adalah persentase porsi investasi dibanding premi berkala. Porsi. Beda nggak porsi investasi dengan investasi? Bagaimana? Kurang nangkep nih IQ-nya. Sama dong kalau gitu, porsi investasi dengan investasi. Kalau menurut pemahaman saya, investasi adalah media untuk media yang saya mau taruh. Tapi kalau porsi adalah berapa besar yang saya mau kita mau taruh. Kelola. Betul. Iya. Betul. Artinya apa? Yang kita berbicara porsinya. Kita berbicara jumlahnya. Jumlah uang kita yang kita ingin taruh. Yes. Untuk mengembangkan. Gitu loh. Oke. Sehingga premi berkala itu ada porsi investasinya. Ya. Bukan hanya sekedar investasi. Kita memberikan adalah porsi loh. Jumlah uang yang kita pingin berapa persen untuk dialokasikan untuk melakukan penyimpanan untuk ditaruh di fund-fund mana, porsi mana aja. Tapi Om Frankie, porsi ini kan masih porsi kotor ya, belum porsi bersih. Artinya masih ada komponen biaya asuransi yang akan dipotong dari porsi yang 30% tadi. Itu. Nah, faktanya pada realita kita ngelihat ilustrasi di PGB gitu ya.
Ternyata kalau kita hitung-hitung ke depan gitu, hitung-hitung ke depan, itu pada saat kita ingin tahu, oh duitku udah berapa ya tahun ke-8 nih loh aku udah nyetor gitu ya. Ternyata porsi yang dikatanya bertumbuh dan berkembang dari porsi investasi yang masuk di Prosaver gitu loh. Nah, tadi saya sudah kasih lihat di slide yang di halaman Belakang tadi. di belakang tadi itu kita akan bahas. Oke, itu kita akan bahas. Kita akan sampai di situ. Santai. Oke, kita akan sampai di situ. Oke. Justru saya saya bisa katakan adalah saver saya 155.000. Kenapa saya punya uang tidak ada? You bohongi saya bahwa itu adalah investasi. Makanan di restorannya kebanyakan. Kekenyangan, jadi kemahalan gitu ya. Iya. Oke, jadi itu nanti kita bahas di belakang. Oke, kita akan lihat dulu ini. Oke, jadi perjelas dulu yang itu adalah porsi investasi, bukan langsung diinvestasikan. Kita memberikan 30%. Oke, kita next dulu biar waktu kayaknya udah makin ini. Oke, next please. Yang namanya porsi investasi inilah fund-fund yang kita alokasikan 50% apa, 50% apa. Oke. Karena di definisi di situ adalah di definisi dalam polis loh. Yang 35 itu. Porsi investasi adalah selisih antara premi perkara dikurangi dengan biaya akuisisi. Ingat. Dan selisih antara premi berkala atau premi berkala dikurangi dengan biaya top up yang dialokasikan untuk investasi. Oke, kita lihat lebih gampangnya ke slide berikutnya lah. Kita harus tahu gimana cara pembentukannya, mekanismenya. Oke, total premi yang diterima. Oke, itu akan terbagi atas premi berkala sama saver. Ya. Toa berkala. Oke. Dan mereka semua rata-rata yang dulu-dulu yang saya lihat itu adalah katakanlah toa berkala. Oke. Setelah premi berkala itu dikalikan dengan biaya akuisisi, ya. Setelah itu dikurangi COI, baru dikonversi ke unit berdasarkan alokasi porsi investasi. Betul. Baru toa berkalanya toa berkala dikonversi ke unit berdasarkan alokasi porsi investasi, baru digabung semua. That's why kalau misalnya premi berkalanya itu sudah dikurangi biaya akuisisi, ya kan? Kurangin COI dulu, men. Ya. Minus nggak? Minus. Gitu loh. Ya, keluarin aja semua. Maka dia akan tetap minus. Minus apa? Artinya utang. Utang artinya apa? Nilai tunai you nol meskipun dia punya saver ada. Yeah. Karena apa? Karena COI-nya membuat dia minus. Meskipun saver ada, kalau saver tidak mencukupi itu, ini langsung menjawab yang tabel yang tadi yang saya beritahukan ya. Maka tidak akan muncul nilai tunai. Gimana supaya saya bagus muncul nilai tunainya? Saver you harus lebih besar. Minimal banget sama dengan saver. COI-nya ya, maksudnya COI itu, savernya itu harus sama minimal dan saver. Tapi ingat, itu akan balance dan hanya masuk 30%. Ya. Kalau mau lebih dan mengantisipasi di belakangnya, naikkanlah 25% dari premi saver dari COI tersebut gitu loh.
dan bulatkanlah ke atas, jangan bulatkan ke bawah. Misalnya 530, bulatkan ke 550 boleh. Ya. Atau bulatkan ke 600, kalikan 1,25%. Yes. Itu akan aman dan akan membuat dan membentuk nilai tunai nasabah akan aman. Oke. Karena prinsipnya kan satu, kita semua tahu bahwa selama saya pegang emas dan saya tidak menjual, mau berapapun pun turun Harga. Ya. Kalau 1 kilo ya tetap 1 kilo. Tetap 1 kilo. Ya. Wah, dia hilang lagi. Ya, artinya kan kita itu sebagai tenaga pemasaran yang menjual unit link harus paham betul bagaimana sih mendesain supaya nilai at the end itu surplus, bukan menjadi defisit gitu. Yap. Memang kadang-kadang untuk menjual unit link ini pemahamannya memang lebih lebih banyak urusan perhitungan. Kalau kita mau namanya aja Aman. perencana bukan perencana keuangan ya. Urusan asuransi ini juga harus kita telaah sebenarnya ya. Kalau memang biaya asuransi dia besar di awal, terus kita udah tahu ada biaya akuisisi, tapi kita juga mau nilai tunainya juga muncul, ya harus diatur artinya. Kalau misalnya asal bikin-bikin aja ya jangan salahin gitu ya. Karena ya asal, namanya aja asal ya. Ya. Itu juga yang jadi masukan kan sebenarnya. Bagaimana sih agen itu kita semua diajarkan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan klien gitu. Kalau misalkan pendidikan ya porsinya berarti nilai tunai yang harus lebih besar kayak gitu. Ya, artinya pro saver dia yang namanya top up berkala harus jauh lebih besar. Betul. Kalau memungkinkan malah ya 70% ya 70% deh ya. Dimaksimalin gitu ya. Ini kelihatannya belum balik. Saya lihat di sini belum balik kayaknya. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dulu kali Mbak. Di sini ada Pak, bukankah investasi pada unit link sejatinya adalah untuk mengantisipasi kenaikan COI seiring Betul. bertambahnya usia supaya premi berkalanya supaya tetap flat. Oh, premi berkala pasti tetap flat, tidak akan berubah. Yang ada biaya asuransinya yang berubah. Ya, jadi kalau dibilang supaya premi berkalanya tetap flat, itu biar dia enggak ada plus saver pun premi berkala akan menjadi flat. Tapi yang harus diperhatikan adalah kenaikan COI-nya ya. Karena makin bertambah usia pasti dia makin naik. Apalagi udah tuek gitu ya. Pasti naiknya tambah gede. Mungkin dari awal nawarinnya investasi kali ya. Bukan konsep asuransi, bisa jadi. Ya, problemnya adalah karena dari awal kita diajarinya adalah rekening Ali, bukan salah rekening Ali-nya sih ya, salah pemahaman. Sampai sekarang pun asal teman-teman tahu, rekening Ali itu masih saya pakai. Ya, tergantung kita ngomongnya sebenarnya. Karena rekening Ali itu kalau kita lihat, kalau kita benar ngomongnya benar, kita cuma antara kasih lihat masalah dan kita kasih lihat solusi. Tapi kalau kita menjanjikan satu angka, itu yang sudah salah kaprah. Kita menjanjikan lu 10 tahun aja, itu udah salah kaprah. Ya. Jadi kalau saya dengan Anastasia mungkin udah lama udah tahu karena kita belajar perhitungan soal itu dan kita tahu bahwa
ini harus bayar terus. Itu kita udah pemahaman dari dulu, kita udah tahu itu. Jadi kalau bilang bayar 10 tahun kita cuma ya nanti problem nih gitu ya. Ternyata memang sekarang problemnya muncul. Ya. Jadi teman-teman untuk tidak ke depannya PGB PSGB. Betul. Ya. Jadi jangan dikunci juga bilang cukup bayar 20 tahun. Hati-hati. Ini akan menjadi masalah lagi nantinya ya. Jadi selama nilai tunai ada untuk dipotong biaya asuransi, asuransi dia akan berjalan. Tapi kalau nilai tunai tidak ada, ya maaf-maaf aja. Ya, soal perkembangan investasi kita nggak pernah tahu. Yang namanya investasi ke depan, tidak pernah ada yang bisa memprediksi berapa. Ya, tapi kalau kita lihat dari data ekonomi, perkembangannya seperti apa, kita banyak membaca itu, mungkin arahnya kemana kita bisa paham. Ya, kayaknya ribet banget ya, udah tradisional aja deh, ya. Nah, muncul dia. Oke, jadi ini ada yang resen nih. Ya, ya. Jadi kita semua tahu bahwa selama saya pegang emas, meskipun mau turun seberapapun turunnya, selama emasnya saya tidak lepas, maka beratnya berubah. Beratnya ya segitu aja. Kalau satu batang ya satu batang aja. Lagi harganya, betul? Ya. Ya, sama halnya di sini. Kalau selama kita punya saver atau toa berkalanya mencukupi kita dan kita sudah setting sedemikian rupa supaya itu adalah lebih besar dari COE yang kita akan investasikan, yang kita ambil, manfaat yang kita ambil. Manfaat ya, jadi COE-nya, savernya itu lebih besar untuk membayar COE, itu udah 1000% aman, nilai tunainya cepat terbentuk. Oke, makanya kenapa itu kita sebaiknya kita selalu besarkan, kita harus lebih besarkan COE-nya. Bukan lebih besar COE, lebih besar savernya daripada ya toa berkalanya daripada COE yang kita berikan. Kan COE itu kan berhubungan ada manfaat. Yang selama dia punya toa berkala itu bisa menutupi COE dan bahkan kita udah spare 25%, kita fine-fine aja. You mau turun seberapa turun pun emang saya pikirin. Yang penting kan saya tidak jual. Yang penting kan saya tidak melakukan apapun, saya tetap lebih aman pada saya setor, tetap aja nilai tunai saya akan tetap ada unit ya, karena di definisi di polis saldo unit adalah jumlah unit dana investasi, jumlah unit loh, oke? Dana investasi pooling yang dimiliki oleh pemegang polis sebagaimana tercatat pada pembukaan penanggung yang terbentuk dari porsi investasi yang terdiri dari saldo unit, premi berkala, dan saldo unit top up. Ya. Saldo unit premi top up berkala maksudnya. Ya. Oke. Sehingga apa? Tidak akan problem selama you punya COE akan tertutup. Cara menutupinya gimana? Saya harus membuka lebih besar dari itu. Betul. Amannya gimana? 25% dari apa yang ini. Tapi ingat, 25%-nya harus diingat bahwa ada plus kurang 5% ya. Ya, biaya awal ya. Dan itu akan tetap aman, tetap unit link-nya tetap aman, unitnya tetap aman. Karena prinsipnya adalah selama mas saya tidak jual, saya tetap ini aman. Karena saya tidak memotong dari unit saya tidak menjual unit saya. You mau goncang-gancing harga emang dipikirin.
gitu loh. Iya. Karena tetap berjalan, tetap saya bayar, saya tetap ini, server saya masih ada. Bahkan sebenarnya salah satu yang saya sangat membingungkan adalah saya pernah ini nasabah yang curhat ke saya, dia 2 tahun tidak bayar, men. Oke, semenjak pandemi dia KO. Oke, polis tetap aktif. Pertanyaannya sederhana, kalau tradisional apa yang bakal terjadi? Lapse lah. Oke. Memang setiap produk itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihan tradisional adalah murah. Ya, Tetapi kalau kita berbicara jangka panjang, wait and see. Asal loh ya, Unilink-nya benar-benar di setup yang benar. Karena kan yes. intinya sama. Yang penting memenuhi COI. Yes. Selama COI tidak memenuhi, how come you bisa? Artinya apa? Mas lu cairin, mas lu ambil cairin, mas lu ambil cairin. Ya lu bonyok. Masnya dikerok Betul? terus. Habis. Iya, habis lah. Tapi kalau saya sudah spare 25% untuk itu, dan ini, pasti aman nggak? Pasti cepat terbentuk nggak? 1000%. Oke, lanjut. Serba-serbi. Asik nih serba-serbi. Oke. Pertanyaannya, tapi waktu udah makin cepat ya. Kayaknya saya harus ngebut nih. Makanya saya banyak potong-potong. Serba-serbi. Angka COI produk tradisional berapa? Iya, sesuai dengan premi yang dia bayar. Oke. Alasannya, Maksudnya? definisi yang paling pertama yang kita harus tahu adalah COI itu ya, apa sih? Sesuatu yang sudah tidak kembali. Ya, Istilah gampangnya hangus, langsung ke laut. Ya. Betul. betul. Tidak akan pernah muncul lagi. Kenapa? Karena habis. Pertanyaannya, kalau tradisional, premi kita habis atau tetap ada? Logikanya Kita habis, cerita tapi PPH tutup. ya. Ya, Kita cerita PPH, jangan cerita PSS. PCB Kita cerita 88. PSS. Ya, PSS. PSS. PSS Ya, kali. PSS. Ya, PSS. Jangan cerita PCB 88. Kita jangan cerita yang namanya Tradisional yang stand alone. Dan PKKS. PKKS Ya. dan PSS. PCB 88 juga standalone. Ya, tapi enggak dan dong. keluarnya kan dia ada UP cair. Dia kan ada UP cair. Itu masuk endowment itu. Endowment. Endorsement. Betul. Oke. Jadi sebenarnya COI-nya berapa? Sebenarnya sama. Pertanyaan paling sederhana sebenarnya. Oke, saya open-openan ya. Sekarang saya tanya. Dikatakan ya, biar bagaimanapun yang namanya yang kalau misalnya asuransi mau cuan cuma satu. Apa kira-kira? Ya jangan banyak-banyak yang klaim lah. Bukan. Salah. Nasabah mau cuan caranya. Oh, nasabah mau cuan. Cuma satu, iya. Nasabah. Iya, cuma satu. Nasabah mau cuan. Iya. Ya. Savernya Bisa. Kalau mau cuan. Cepet-cepetlah mati. Ya cepet-cepetlah klaim lah. Bahwa ya Tuhan cepetlah. Udah pasti lebih gede lah dapatnya. Masuk nih besok mudah-mudahan kita kan. Iya cepet-cepet klaim lah. Bayar 500.000 supaya dapatnya gede. Supaya saya crash di atas. Saya pada saat naik pesawat crash. Saya pada saat ini bleng. Itu cuan banget. Baru satu kali langsung dapat misalnya 200 juta, 500 diganti 200 juta, itu 1000% cuang. Atau baru 1 tahun dapat 200 juta cuang. Artinya apa? Cuma satu, berdoalah selalu supaya pendek umur. Ya. Cepat-cepat. Supaya cepat masuk surga ya.
Belum tentu, banyak dosa. Loh, soalnya untuk masuk semua orang kalau ditanya mau masuk surga nggak mau loh. Tapi waktu ditanya mau masuk surga itu kan harus meninggal. Mau meninggal nggak? Enggak. Tapi surganya mau. Iya, makanya itu kan artinya tidak pernah istilah adalah cuan dan tidak jual PCB 88 sama PKKS. Oke. Saya cuma bilang ini pasti uangnya dapat. Oke. You tinggal pilih mau dapat saat meninggal, mau dapat setelah mati, atau mau dapat setelah usia 88. Lu tunggu itu uang sampai usia 88. Pokoknya lu dapat ini uang. Pasti dapat you punya uang. Dalam hati saya, man, 10 tahun kemudian, dengan inflasi yang pada saat saya sekarang masuk, misalnya 20 sampai 88, kita nggak bisa dia bilang cuan. Kenapa? Nilainya sudah berkurang, men. Ya. Cuannya cuma satu. Nilainya udah beda. Paling pasti cuan adalah mintalah pendek umur. Oke. Mintalah Slide ini apa? pendek umur. Kalau nasabah bilang itu, maka mudah-mudahan saya kecelakaan, mudah-mudahan saya sakit berkali-kali dan sebagainya, 1000% lu cuan. Kenapa mengerok uangnya si perusahaan asuransi? Padahal baru bayar 1 tahun, 1 kali, 3 kali, gitu kan? Tapi itu goodbye. Oke, saya ambil contoh sebenarnya adalah usia masuk 52 tahun. Oke, ini yang di bawahnya itu 2009 usianya itu dia masuk di 2009, tahun lahirnya 57, preminya itu adalah 1.050.000 kali ini kurang 0. Ya, kurang 1 0. Oke. 1.050.000. Ya. Uang meninggalnya 75 juta. Total dia sudah bayar 13 tahun. 12 tahun. Itu 1 juta per bulan bukan? 1 tahun kan, sorry, salah. Iya kan? Ini per bulan. 1 juta sekian sebulan kan? Iya. Ya. Dikali 13 tahun dia udah bayar, begitu kan? Per tahunnya, wah, totalnya 163. Ya, itu yang dibayar. Oke. Dia tanggal 21 bulan 11 2017 dia tarik 100 juta. Ya. Kemudian tanggal 7 bulan Januari 2022 dia tarik lagi 29,4 juta. Betul. Nilai tunainya di 3 Agustus 2022 masih ada 19,4 juta. Ya. Selisih total premi dengan penarikan 14,9. Total preminya kan 163 dikurangi penarikan-penarikan masih ada perbedaan uang yang 14,9. Betul. Masih lebih besar yang dibayar, maksudnya gitu kan? Yoi. Oke. Artinya selisih itu kita anggap COI yang selama ini dikenakan, begitu kan? Betul. Mana nih? Ini itu jadi kita yang menafsir. Itu kan ada COI, kenaikan COI. Oke. Saya hadir. Oh, udah hadir. Oke. Kita menganalisa sendiri nih. Oke. Jadi kalau kita lihat 1.050.000 per bulan. 1 tahun berarti kalau 13 tahun berarti 1.050.000 kali 12 kali 13. Berarti 163,8. Ya, itu total yang dia bayar. 8 juta. Ya. Okay. Ya. Dia pernah penarikan di 2017 100 juta, bulan 11 2017 100 juta. Terus dia pernah tarik uang di tahun 2022 bulan 12
Itu 29 juta. 29,4. Oke. Ya. Ya, 29,4 itu lengkapnya. Nilai tunainya di tanggal 3 Agustus 2022 itu masih ada 19,4 juta. Ya. Kalau Jadi kita selisihnya selisih total premi dengan penarikannya itu adalah 14 juta. Ya. Oke, artinya asuransinya yuk bagi aja. Itu asuransinya murah banget. Jadi kalau ada yang ngomong asuransi mahal, saya hanya kasih tahu bahwa oke, saya mau buat murah. Mau nggak? Mau? Sini, buka sama saya. Meskipun coy-nya pada tahun 2021, itu saya di bawah adalah coy ya, itu adalah 223,411 dan coy di 2022 ya 1 tahun ya, dalam 1 tahun naik. Ya, naik. Coy itu tak naik, tapi tetap saya dapat nilai tunai yang oke. Maka apa yang terjadi? Karena balik lagi kita berbicara toa berkala harus jauh lebih besar dari coy, maka you pasti akan mendapatkan biaya asuransi yang sangat murah, maka you punya asuransi bayarnya murah banget. Di situ kuncinya. Jadi asuransi mahal? Enggak, kata siapa asuransi mahal? You mau saya buatkan supaya asuransi murah? You buat tinggal bagi kok. Ini di serba-serbi itu ya. Yang saya kasih contoh itu. Oke, lanjut. Next lagi ya. Kalau enggak ini ya harap maklum lah ya. Oke, usia masuk 30. 2022. Dia lahir 92. Oke, uang meninggal 525 juta. Premi berkala 400. Toa berkala 0. Prosever. Oke. Nilai tunai ada. Lebih. Yang tadi itu. Yang tadi di halaman 27. Slide 27. Oke. Premi berkala 400. Toa berkala 155. Oke. Berarti nilai tunai juga lebih. Kita lihat di slide yang tadi 25. Ya. Artinya apa? Seberapapun premi kamu, ya, mau besar mau kecil, oke, selama coy itu bisa menutupi dia punya premi berkalanya bisa menutupi coy-nya. Ya, premi berkalanya bisa menutupi coy-nya, itu kan tidak ada masalah. Ya. Nilai tunainya. Jadi besar kecil bukan karena itu adalah mahal, itu adalah murah dan sebagainya. You maunya apa? Mau bentuknya kayak gimana? Kan saya dulu diajarin tuh. Kita ini adalah koki. You mau makannya pedas, gue masakin pedas. Lu mau makannya tidak pedas, saya makannya tidak pedas. Tapi harus ingat satu, bahwa masakan itu harus selalu enak. Ada, kalau Master Chef itu ngomongnya apanya, dia punya gigitan itu berasa, dia punya presentasi itu oke, dia punya apa ya itulah, gue lupa masalahnya. Oke. Jadi masalah mengenai berapa nilai tunai saya, oke, itu berapa premi saya terserah dari kita. Ini bukan masalah besar atau kecil. Coba lihat di slide 24, 25. Tolong nggak bisa diperbesar ya, mungkin di escape aja, terus dikasih lihat aja langsung. Gimana? Ini? Bukan. Nilai tunai. Setelah ini.
Ya, ini kan ada AB. Oke, nilai tunainya di sini. Ya, enter aja. Perbesar escape supaya bisa kita perbesar, Oke. supaya orang-orang bisa lihat. Segini? Ya. Besarin. Ya, di zoom. Oops, kelewat. Ya. Oke. Di situ ada 72, 74. Halo. Bisa Om. Tetap Nggak kelihatan ya? kalau melihat begini. Kalau melihat Oke, begini saya aja. bacain aja kali ya. Ya, di situ tertera 72, 74, 75. Sedangkan di sebelahnya adalah 1886, 1935 itu kelihatan. Oke, dan 1983. 83. Artinya premi berkala saya sama. Oke. Selama saya punya itu premi berkala itu sudah cukup untuk membayar COI, nilai tunai saya pasti terbentuk. Ya. Artinya apa? Bukan masalah mahal atau tidak mahal dan sebagainya. Berapa sebenarnya COI yang you mauin? Manfaatnya apa yang saya harus buatin? You minta A, B, C, D, ya kan? Balik lagi ke bakso. You minta baksonya 5, terus lu kasih mau samakan dengan baksonya beda, Bo. Jadi bukan karena mau ini, puas nggak makan dengan 5, puas nggak makan dengan 10. Bukan karena mahal dan tidak mahalnya. Yang penting COI-nya tertutup. Selama COI tertutup, premi berkala pun no problem. Nilai tunai terbentuk. Jamin 1000%. Ini buktinya. Oke, balik lagi kembali ke slide tadi serba-serbi. Habis waktu. Ya, ini sebelum ke yang tabel-tabel terus, mungkin saya yakin nih teman-teman sudah mulai agak mabok. Kayaknya udah mulai garuk-garuk kepala ya. Pak, mohon diberikan contoh untuk penyusunan di Proofforce untuk porsi yang betul supaya surplus, katanya gitu. Tadi udah dibicarakan ya soal porsi itu. Jadi dilihat COI-nya. Tolong diperhatikan COI-nya. Ya, COI-nya berapa, maka itu tambahkan COI dalam saver plus 25%, ingat dipotong 5% lagi ya. Jadi harus plus 5%-nya lagi supaya nilai tunainya akan cepat terbentuk. Oke. Sebenarnya saya mau kasih lihat angka COI nasabah yang sering klaim dan angka COI untuk pilihan usia tertanggung. Premi berkala naik dan toa berkala atau pro saver tetap sama. Tapi waktu juga lah yang memisahkan kita. Jadi sebenarnya COI nasabah yang sering klaim bagaimana gitu loh kan? Ini Frankie ngomongin COI nasabah yang sering klaim, maksudnya klaim apa nih? Klaim pro PPH, pro HS? Everything. Loh, kan kalau misalnya sakit kritis bukan bisa cuma klaim sekali, maksudnya gimana nih? Oh ya, maksudnya supaya mudeng yang lain. Ya, PPH ya, ini lebih ke PPH. Sebenarnya kan accident. Oke, PPH lah, PPH. Oke, betul. PPH, oke. Ya. Atau ICC kan bisa klaim 2 kali. Ya, ISCC, ya. Ya kan? ISCC. Apakah itu ya preminya naik atau tidak? Gitu kan? Waktu habis nih. Premi mungkin nggak naik, tapi COI-nya naik ya, Frankie. Maksudnya begitu. Are you sure? Apa gimana? Enggak, justru saya tanya nih, kan belum ditunjukin. Oke, tapi waktu habis bagaimana? Lanjut atau tidak? Kasih nunjukin doang. Baru saya cut, boleh? Ya udah 23. tanggung, udah ngomong. Itu masih tiga poin lagi yang harus dibahas sebenarnya. Slide 23 please. Kalau mau slide 23. Slide 23. Oke.
Ini ada yang tanya premi berkala ditambah COI yang ditambahkan 5% dikurangi 3%. Yang suruh ngurangin siapa tadi? Nggak ada. Nggak ada, jangan dikurangin lagi. Justru malah 3% disuruh buat nambah. kita, men. Justru disuruh nambah. Ya, jadi jangan dikurangin dalam tabel ini lagi terjawab itu. semua. Dalam tabel ini terjawab semua. Kita lihat, kok nggak muncul ya? Sudah. Udah Yang muncul. mana? Muncul yang Ini slide-nya Ini bukan. saya nggak lihat apa-apa nih. wah, Ya, betul. Ya, kayaknya ini. signal di digeser. kamu kayaknya lagi nggak ini deh, Frank. Jadi suka nggak muncul Tapi kayaknya. setelah ini stop aja ya, kita cut lah ya. Ya, Kita cut karena ya. udah mulai puyeng itu semua juga dengan angka-angka. 8:30. Oh iya. Ya, berbahagialah. Kalau puyeng berarti udah mengerti. Oke, Ini slide-nya yang ngilang saya nih. bilang, Halo, slide-nya hilang. Oke. Ya. Cuma kalau di atasnya ada item-item ya, Nu. ini saya memberikan, Oke. saya memperlihatkan sama teman-teman, ya, di tanggal 14 ini adalah kita bicara COI. Mhm. Oke. 14 Maret 2022. 22. PGB-nya itu 1,19 sekian-sekian. Sisinya sekian-sekian. Ya. Ini sekian, totalnya sekian. Ya. Oke. Nasabah Kemudian ini bulan 4. Wah, dia lagging lagi. Ini gambaran tabel ini Kayaknya menggambarkan, nasabahnya ada klaim ya? ya tabel ini menggambarkan soal COI itu loh, Mam. Kenaikan Soal pergerakan COI-nya. COI. Ya, Ya. kenaikan biaya asuransi dia. Dan nasabah ini di polisnya ada ISCC, ada PADD, ada PPH Plus. Begitu ya. Sama yang PGB-nya jadi asuransi dasar yang untuk meninggal. Betul? Betul. Oke. Nah, hati-hati kalau di bulan pertama tanggal 14 bulan 3 itu kan cuma 1.100.000 tuh. Ya. 1.100.000. Kenapa pada bulan keempatnya bisa naik? Sebenarnya itu ulang tahun nggak? No. Correct. Yes, betul, Mam. Oke. Berganti usia ya? Yes. Belum masuk lagi ya dia? Belum. Ya, berganti usia. Jadi mau ada klaim atau enggak, sebetulnya kenaikan kita yang pengen dia tekankan itu adalah kenaikan kita itu tidak terkait dengan soal klaim yang pernah dibayarkan oleh perusahaan. Ya, tapi mempengaruhi karena usia. Yes. Oke. Saya lanjut ya. Mempengaruhi karena betul itu naik karena mempengaruhi usia, dan setelah berikutnya no problemo. Oke. Ya. Yang sampai dia ulang tahun lagi ya, Frank. Apa penyebabnya? Apa? Kenapa? Enggak, lanjut. Apa penyebabnya? Oke, nanti. Terus saya kasih lihat lagi tabel di bawah, all new. Apa tuh? Oke. Lu kayak tahun baru aja, old new. All and new. All and new. Paling bulan Desember ya. Oke, yang sebelumnya 1.312, ISCC-nya 1,212. Nggak ada Prutop. Terus yang barunya ada Prutop. Ini ada Proof Critical Production Plan. Ada Prutop yang baru. Ya. Ada Prutop yang barunya. Ya. Itu tidak. Jadi sebenarnya gini, Prutop itu tetap akan ada cost. Ya. Dan cost itulah yang sebenarnya ditambahkan untuk. Jadi kalau misalnya yang namanya balik lagi, everything about COI.
Oke. Dan coy-nya ini harus kita mengerti bagaimana polanya gitu loh. Dan ini kalau yang mau yang lama dengan ACC aja segitu, dengan new-nya tetap segitu. Ya. Sama. Meskipun dia ada top-nya. Oke. Nah, ini nanti kita bahas kenapa dia meskipun sering ke asuransi tambahan pro error, ini definisi lah ya yang di definisi di yang ICC itu ya. Yang saya ingin kasih teman-teman mungkin ini adalah kuncinya adalah di reas. Oke. Jadi seberapa kita punya perusahaan sanggup untuk yang mau menanggung biaya tersebut, dan si reas itu punya limit. Artinya kalau you punya batas cuma misalnya contoh nih, hanya batasnya misalnya contoh reas tanggung misalnya 10 juta misalnya apa 10M misalnya gitu ya, tapi dia baru 750 juta atau dia berkali-kali tapi belum mencapai 10M, ya tetap tidak akan naik biaya asuransinya. Iya. Coy-nya ya maksud saya. Itulah kenapa coy-nya itu tidak berubah meskipun kita banyak klaim. Karena reas kuncinya. Selama reas kita itu oke, maka kita akan dapat oke. Range-nya si reas ini berapa? Saya kebetulan waktu itu PSS Pro ada yang tanya mengenai 6 bulan berturut-turut, ya kan? Sebenarnya saya mau timpalin satu lah. Kok asuransi yang istilahnya nomor 2, nomor 3 aja bisa? Masa kita yang nomor 1 kagak bisa? Berarti apa? Orang yang mencari reasnya something wrong. Harusnya kita minta supaya orang yang mencari reas harusnya bisa dapetin bargaining yang lebih bagus. Hilang lagi. Hilang. Ini mau tunggu balik apa bagaimana nih? Waktunya udah habis ya. Makanya. Ya. Bisa masuk nggak dia ya? Ini mau kita tutup aja apa bagaimana? Tapi ini orangnya belum nongol loh. Iya toh. Sebaiknya kita tunggu sebentar, Mam. Oke. Oke. Sambil saya lihat apakah ada pertanyaan lain. Premi berkala coy. Oh itu tadi udah. Christine pahami dulu. Oh itu. Boleh call ke. Wah ini jangan suruh Frankie telepon ke. Frankie itu. Enggak. Ini itu, ya. Itu kontak saya kok, Mam. Oh gitu. Makanya no recording. Oke, kita supaya tutup biar cepat-cepat selesai, itu langsung ke kesimpulan aja. Kesimpulannya adalah efek premi berkala, efek coy, efek top up berkala, semua kita yang atur. Dan kita harus mengetahui kinerja pembentukan nilai tunai itu bagaimana, cara men-setting nilai tunai itu bagaimana. Thank you. Dia muncul, dia cuma ngomong gitu doang. Udah ya? Oke. Ya, udah termalam masalahnya, men. Memang dari tadi juga kita mulainya udah malam ya. Kata-kata yang kurang berkenan dan sebagainya. Ya, saya minta maaf sedalam-dalamnya Sama-sama. dan seluas-luasnya.
dan seluas-luasnya seluas samudra ya. Oke, terima kasih banyak Frankie untuk sesi kedua hari ini. Sekali lagi dari Dewan. Yes. Ya, lanjut. Tutup. Kita goodbye. Gue kira lu panggil gue mau ngapain, oke? Sekali lagi kita dari Dewan, tentu saja Willy, Beben, Dodi, Yoni, kemudian Anastasia, saya, Mary Chen dan Lani. Terima kasih banyak kesediaannya untuk sharing bersama-sama kita. Teman-teman, biar kata kita punya rambut keriting semua hari ini ya. Tapi kita pasti dapat sesuatu ya. Nanti kita baru lempengin lagi pakai gosokan. Oke, teman-teman. Saya minta Om Willy silakan untuk ke Frankie ya. Sekali lagi thank you Om Frankie ya. Saya jadi ingat tahun 2010 nih Om. Kalau nggak salah 2010 dulu waktu saya buka restoran di Gading Serpong ya, di Tea Garden itu, saya nyari Om Frankie untuk nitip agen, tapi udah 12 tahun yang lalu berarti ya. Ini sekarang ketemu lagi, tapi tetap semangatnya luar biasa. Materinya hari ini cukup berat gitu ya, jadi kalau nggak ngerti banget tadi ya mungkin jenuh juga, artinya nggak tahu mesti ngapain gitu ya, tapi ini banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan, terutama tadi mengatasi produk link tadi ya, yang sekali lagi berkali-kali masih menjadi polemik di kita. Tapi luar biasa, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga ini membuat kita semakin ngerti ya bagaimana mengatasi produk-produk yang mengandung investasi ataupun tadi yang disebutkan safer tadi ya. Thank you Frankie. Luar biasa. Iya, seperti biasa itu dari Dewan cuma bisa kasih sertifikat buat Frankie. Tapi dari hati yang paling dalam kita pasti thank you very much. God bless you, Frankie. Sukses terus bersama timnya, tetap bertumbuh, tetap semangat. Teman-teman yang hadir hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu kembali minggu depan. Selamat pagi. Terima Ya, kasih Om Frankie, thank you. Pagi. Thank you, Frank. Om Lili. Lain kali ketemu jangan lupa cukur jenggot, cukur kumis. Dia langsung tutup. Frank, thank you ya Frank. Hari ini udah ngajak teman-teman semua rambutnya sampai keriting. Maaf kalau misalnya agak sedikit terlalu santai membahasnya masalah ginian. Sampai ngebul nih tadi nih, panas nih. Terima kasih. Itu yang demen diajak hitung-hitungan tuh Anastasia, tahu nggak? Frankie, lu kalau ngajak hitung-hitungan si Anastasia paling demen tuh hitung-hitungan. Ampun, Mam. Ya, sebenarnya sih prinsip kerja aja sih. Jadi saya kalau ada yang urusan yang kayak begitu-begituan saya serahin ke dia. Nanti udah jadi ya lu tabelin, lu tolong kasih gue gitu. Oke, Yes terima Ben, kasih gimana semua. Ben? Iya. Enggak jadi. Oh nggak jadi. Minggu depan siapa? Oke. ya, Mam? Minggu depan Minggu siapa? Ya? depan kayaknya Minggu depan nanti Om kita Beben, bicarakan siapa? di grup ya. Nanti kita Minggu bicarakan depan di grup, kayaknya oke? si itu ya, si Serafini ya. Oh, iya. Tertias ya, dia Betul. tertias, betul. Betul. Will, ingetin Will, nanti dia Ya. lu mendadak lagi, dia bilang kok mendadak lu? Ya besok gue terbang ke Frankie, Medan. thank you. Thank you Ya. semua. Once again. Ya. Oke, Bless saya terus ya. you. Thank you. Yo. Yo. Bye.